Kebetulan penengahnya kalau sudah ada laporan polisi kan Polri. Coba Polri berpikir seperti waktu Pak Prabowo ngambil keputusan ingin menjadi penengah konflik atau perang, rencana perang antara Iran dengan Amerika. Ya memang saya lupa, ini perkara ini memang hakim pun nanti pasti akan bingung. Mungkin saya rasa kalau itu bisa disiarkan live ya, masyarakat akan lebih senang nonton seperti nobar itu harus selesai pengadilan. Apakah semua itu harus dengan cara-cara kekerasan? Apakah semua itu harus cara-cara dengan penangkapan, penahanan? Itu bukan alat utama. Makanya saya bilang alutsisanya polisi itu adalah komunikasi bukan yang tank panser yang berat-berat itu bukan. Tapi Pak, atau jangan-jangan Pak Jokowi nunggu kali dari pihak Mas Roy, Dr. Tifa dan lain-lain untuk datang membuka komunikasi, ya kan namanya mantan presiden ya Pak ya. Kemudian mungkin minta didatengin gitu loh Pak, datang minta komunikasi. Atau ada pernah ada ikhtiar itu nggak dari pihak Mas Roy? Kan Pak Jokowi ya ada seprinya di situ, polisi juga, kan bisa telepon. Pak, ini Pak Jokowi menghendaki ditemukan. Jadi yang di sekeliling Jokowi ini ya termasuk mungkin di situ ada penasihat hukumnya, ada Pak Rifai, Pak Firmanto dan sebagainya. Arahkan seperti itulah, ya kan? Kalau saya ditunjuk waktu itu jadi pengacara Pak Jokowi, saya pasti arahkan Pak Jokowi, kita ini dulu lah, kita adakan lobby-lobby dulu, negosiasi, komunikasi dulu dengan pihak yang kita laporkan dulu lah. Kan itu ada tahapan supaya ngerem mungkin Mas Roy atau Bu Tifa tidak melanjutkan penelitiannya. Kalau diterima, saya rasa kan ini hanya bicara selembar ijazah yang diduga palsu, diduga asli, atau diduga tidak ada. Itu aja. Kalau udah dibuktikan, ini loh, saya dulu teman kuliahnya ini, kuliah saya dulu kosnya di sini, ya kan, dosen saya Pak Kasmujo ada ini, kan enak sambil ya namanya jajanan Solo, makanan Solo kan enak di situ makanan itu. Tapi Pak mungkin sebelum di situ Pak, mungkin juga ini sih dugaan saya, pihak Pak Jokowi juga menunggu misalnya inisiatif dari pihak Roy untuk mengajukan permohonan komunikasi apalah itu namanya sebelum ya ini melebar jadi 460 hari sebelum semuanya panjang. Sementara tiba-tiba ditunggu nggak datang-datang permohonan komunikasinya. Ini kan sudah terlanjur agak bersih tegang. Contoh gini, contoh nih, Iran dengan Amerika. Lalu Pak Presiden kita menawarkan diri, saya siap jadi penengah. Ini harus ada penengahnya. Kebetulan penengahnya kalau sudah ada laporan polisi kan Polri. Coba Polri berpikir seperti waktu Pak Prabowo ngambil keputusan ingin menjadi penengah konflik atau perang, rencana perang antara Iran dengan Amerika. Aktif di situ ya, inisiatif. Kan beda. Jadi Polri itu bukan robot. Makanya saya katakan dari dulu polisi itu tidak bisa diganti robot. Nah itu disitulah punya hati nurani, punya otak, punya mata, punya telinga, punya mulut untuk bicara. Itu seperti itu. Nah ini mungkin belum diatur dalam undang-undang kepolisian yang baru ya, harusnya masuk seperti itu. Tapi ya udah terlanjur ya mudah-mudahan pengadilan nanti pertama kali ya mediasi seperti itu biar ditempuh dulu ya. Kalau pengadilan pidana kan nggak ada mediasi nih. Nah, mungkin Pak Jokowi diundang pertama kali sebagai saksi pelapor nanti setelah pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, baru nanti dialog lah di situ. Ya dialognya di situ nanti. Pak Jokowi duduk, nanti ada terdakwa, ada penasihat, ini dialog di situ. Mudah-mudahan tidak timbul keributan, dialog ya yang tenang gitu, seperti itu aja. Berarti kalau di persidangan diundang Pak Jokowi harus hadir, Pak? Harus hadir. Saya sebagai delik aduan, sebagai saksi. Pelapor harus hadir ya? Kalau tidak hadir itu nggak boleh atau ada peraturan apa, Pak? Ya nggak jelas, nanti bagaimana hakim. Sekarang alat bukti itu kan lebih banyak daripada ada 8 nggak salah, atau 9. Alat bukti dulu hanya 5, sekarang lebih banyak. Lebih banyak. Di situ ada pengamatan hakim juga bisa. Jadi wajib nih Pak Jokowi hadir ya? Iya, ada bukti-bukti lain yang didapatkan tidak bertentangan dengan hukum, bisa dihadirkan lagi. Ini luas ini. Bukan luas, panjang nanti sidangnya. Iya. Makanya disarankan sebaiknya ada konfrontir. Iyalah, dari awal saya lebih dari pelaporan konfrontir dulu sebelum masuk proses selanjutnya. Iya. Jangan sampai nanti ini berjalan, ya kan Pak Prabowo sudah hampir 2 tahun ya, Oktober. Tahun depan udah 3 tahun. Ini belum putus-putus sidangnya karena berkas perkara tinggi tuh, masa dibaca satu-satu nih. Ya kasihan Pak Prabowo untuk menghabiskan waktu hanya untuk mendengarkan sidang antara
Pak Jokowi lawan sementara ini Dr. Tifa sama Mas Roy Suryo. Pak Ugro, ini kalau kita lihat ini kan sebenarnya udah masuk pemberkasan tahap 2 Pak ya di Kejaksaan Pak ya. Oh, udah pelimpahan berkas tahap 2. Setelah itu apa sih Pak prosesnya setelah itu? Langsung sidang. Jaksa mengirim surat ke pengadilan untuk minta waktu untuk dilakukan persidangan tadi. Berapa lama Pak biasanya jeda nggak lama, antara segera ini? itu. Segera waktunya. 1 minggu gitu? Ya mungkin maksimal lah, nggak sampai. Berarti setelah ini kita semua tinggal nunggu di persidangan? Oh iya, nanti sidangnya penonton banyak nih, harusnya di tempatnya harus yang luas nih. Kalau ini kan berarti di PN Jakarta Timur. Jakarta Timur Pak ya. Kalau sidang ini tertutup nggak Pak? Ya terbuka, nggak tertutup, kan bukan masalah susila. Bukan masalah susila Pak. Bukan, jadi artinya semua bisa terbuka. Ya, terekspos Pak ya. Iya. Boleh live nggak kira-kira kalau model persidangan seperti itu? Ya, saya agak lupa tergantung hakim. Kalau kadang-kadang boleh direkam boleh, tapi live saya nggak tahu ya. Kalau kasusnya dulu pas Hasto itu katanya nggak boleh live. Tapi sebenarnya live juga nggak ada masalah kok. Kenapa kan? Yang penting jangan mengganggu perhatian. Jadi nanti tergantung hakim aja lah. Ya, antara masalah atau takut Pak. Ya, tapi kan rekaman boleh, ngerekam boleh, tapi nggak boleh live. Nggak boleh live. Apa bedanya rekaman dengan live kan? Diputarnya hari itu juga sama besok kan? Iya, mungkin ada editingnya kali setelah ditayangkan. Tapi nggak tahu juga Pak ya. Tapi artinya ini mungkin kita nggak akan lama lagi lihat persidangan Pak ya. Iya betul ya. Ini kan sidang perdana berarti agendanya apa Pak? Biasanya Pak kalau sidang perdana untuk kasus begini biasanya Pak? Nanti bacaan dakwaan dulu. Dakwaan Pak ya. Jadi dakwaan itu semua pihak harus hadir Pak. Iya, dan si tersangka di situ hadir. Pak Jokowi sebagai pelapor belum. Boleh diwakili pengacara berarti ya? Udah diwakili oleh ini. Sudah diwakili. Jaksa. Oh, jaksa. Sebagai penuntutnya nanti. Nah, di tahap mana Pak Jokowi wajib hadir Pak di sidang keberapa? Nanti setelah dakwaan mulai persidang nanti dihadirkan pelapor di situ boleh. Berarti sidang keberapa Pak setelah dakwaan? Sidang berikutnya setelah dakwaan atau? Iya, setelah dakwaan. Ya, dakwaan mungkin hanya dakwaan berkas tadi, gitu mungkin dakwaan bisa 24 jam itu. Dakwaan itu sepinggang tadi tuh. Oh. Ya di dakwaan kan mungkin bacanya kan terlalu banyak bukti-bukti ini sebutin satu persatu disita dari mana kan. Wah, podcast kita bisa jadi dibahas dalam dakwaan. Bawa power bank kalau enggak gitu. Nanti habis baterainya. Nah, kalau sidang berikutnya biasanya berapa lama jadwalnya Pak dari sidang dakwaan tuh? Biasanya enggak. Tergantung. Bisa. Kalau Mas Hasto tuh seminggu sekali. Jadi kadang-kadang kalau maraton sidangnya bisa sampai tengah malam. Tapi udah ngantuk-ngantuk gitu kan. Ya. Karena itu ada jadwal perkara-perkara yang harus disidangkan. Nggak bisa perkara yang berhenti. Tetap jalan. Agendanya kan harus ini semuanya harus padat. Biasanya seminggu sekali sih. Kalau saya ikuti sidangnya Mas Hasto, Tom Lembong itu sama. Jadi artinya Pak Ugro, nggak sampai 2 minggu lagi kita bisa lihat Pak Jokowi bersaksi di persidangan. Gitu. Kalau bisa minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Kalau sidang bisa, dakwaan, sidang perdana. Minggu keduanya mungkin kehadiran Pak Jokowi gitu Pak ya? Belum tentu juga, tergantung hakim sih. Nanti hakim kan yang menentukan. Nah, itu biasanya di mana Pak? Ya biasanya kalau tersangka dulu kan setelah baca dakwaan kan ada jawaban dari para penasihat hukum dulu nanti. Nah, baru mulai fakta-fakta sidang nanti berikutnya. Enggak langsung kok. Ya. Ini sebenarnya justru dihindari Pak ya, kehadiran mantan presiden di persidangan. Baiknya di awal Pak ya tadi Pak ya. Setelah laporan ada upaya konfrontir tadi Pak ya, mediasi di situ. Ya nggak ada masalah. Setelah dakwaan ada jawaban nanti dari penasihat hukum terdakwa. Nanti setelah itu baru kehadiran pertama apakah coba kalau bisa ya mediasi memang tidak diatur dari pengadilan pidana. Tapi nanti penyampainya mungkin supaya ya saling tanya jawab lah. Ada pertanyaan, ada jawaban, tanya lagi dan sebagainya. Oh, berarti masih ada peluang mediasi, Pak? Di tengah ya, ini seperti prosesnya. Mediasi gitu, seperti itu. Nanti kalau dia hakim yang punya kewenangan proses nggak berani memutuskan nanti apakah ini tetap dilanjutkan atau mungkin ya sudah mungkin ada permintaan tidak perlu dilanjutkan mungkin. Tapi cukup berat ini. Kan harus jawab apakah dugaan ijazah ini dulu. Bukan masalah peristiwa pencemaran namanya tapi dugaan ijazah palsu, ijazah asli atau ijazah tidak ada, ini harus diprioritaskan dibuka dulu di sidang nanti. Ya kita sebenarnya juga bertanya-tanya apakah Pak Jokowi mau hadir gitu di persidangan satu. Tapi menurut pengacara tadi malam siapa hadir? Katanya hadir, sanggup hadir beliau. Dan beliau kan ingin menyelesaikan ini di depan sidang pengadilan supaya ada tempat yang terhormat untuk bisa menjelaskan
termasuk ijazah beliau mulai dari kalau nggak salah TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu aja. Artinya Pak, kalau ada peluang tawaran atau diperbolehkan untuk mengajukan permohonan mediasi di tengah-tengah proses ada persidangan di pengadilan ini, juga ada kesempatan tuh RC sekarang, KUHP yang baru. Karena ini berdasarkan pasal 361 KUHP ayat 4 atau D ya, itu di situ itu menggunakan hukum acara pidana baru, dan hukum acara pidana baru juga diatur bisa dilakukan RC di tingkat pengadilan. Bisa. Kalaupun oke, let's say ini peluang ini ada nih Pak ya, mediasi. Apakah dari kubu Mas Roy ingin mengambil peluang itu atau tuntasin aja nih selesai? Ya, begini. Kelihatannya gimana Pak? Kelihatannya. Ini memang agak rumit. Tingkat penyidikan, maksudnya Dr. Tifa tidak mau RC. Ya kan? Ya, tapi yang 3 melakukan RC. Di kejaksaan kemarin juga tidak mau. Saya rasa di sidang juga tidak mau. Tapi ya mungkin hanya dialog-dialog dulu lah. Nanti bagaimana ke depannya. Ya kan? Jadi ya memang saya lupa. Ini perkara ini memang hakim pun nanti pasti akan bingung. Kenapa? Bagian mana yang bikin bingung hakim kira-kira? Karena laporan polisi yang 4 laporan polisi tadi, laporan Pak Jokowi, atau Andri Kurniawan, kemudian Lecomanan dan satu Samuel Sweken itu semuanya dalam satu berkas perkara walaupun di split ya. Klaster yang sama ini kan? Ya, di split, tapi laporan polisi sama. Itu sudah ditersangkanya kan 8 nih. Iya. Tapi yang 3 sudah RC sudah SP3. Nah, SP3 kan laporannya sudah ditutup semua. Walaupun di KUHP yang lama digunakan tidak ada pencabutan laporan, tapi kan SP3. Iya, ini juga kemarin sempat ditanyakan sama bagaimana kalau SP3 itu nanti digugat pra peradilan, misalnya gitu. Kan kembali lagi Risman jadi tersangka lagi ini soalnya. Ini repot. Agak lucu. Nah, makanya hasil RJ-nya Pak Egy Sujana, Damai Lubis sama Risman ini harusnya kan nempel di berkas semuanya. Ya, jadi Mas Roy sama Dr. Tifa ini satu kesatuan laporan, Pak ya. Iya. Walaupun di split nih. Dengan yang sudah RJ ya. Iya. Nah, yang menurut informasi yang saya dapat dari penasihat hukumnya, 3 LP selain Pak Jokowi ini di-drop oleh jaksa. Jaksa nggak, legal standing-nya nggak ada. Legal standing-nya nggak ada? Yang 3 nggak ada. Jadi tinggal 1 LP punya Pak Jokowi sendiri. Nah, Dr. Tifa, Mas Roy menjadi tersangka fitnah dan pencemaran nama baik atas lapor dari Pak Jokowi aja, 1 LP. Oh, bukan dari 3 laporan dari 4 polisi. LP bukan. Nah, ini nanti yang lebih menarik. Jadi hakimnya begitu mendengar dakwaan pertama ya agak pusing-pusing juga nih. Kita sih ya, orang awam juga bingung ini sebenarnya gimana sih jadinya kita jadi bingung. Ya, dari awal harusnya ada ketegasan bagi saya. Ya itu sekali lagi saya bilang ini Pak Jokowi kan pernah jadi presiden ke-7, ya kan. Sama dengan presiden beberapa negara yang pernah dituduh dengan dugaan mungkin ijazah palsu atau apa skripsi atau tulisan disertasi yang palsu dan sebagainya. Ya udah kemudian Abraham seperti si Barack Obama gitu kan, akte kelahirannya diragukan dan buka aja. Ya jadi saya nggak tahu biaya penyidikan habis berapa. Laporan Pak Jokowi ini kira-kira berapa juta, saya nggak tahu berkas ini. Mungkin lebih dari 1 miliar ya, mungkin kira-kira gitu ya. Itu kan pemeriksaan laporan prinsip, panggil semua saksi. Besar juga biayanya Pak ya? Ya kan ada perkara berat, ringan, dan sedang. Ini sebetulnya ini masuknya apa? Perkara apa nih? Saya nggak tahu nih. Kalau berat misalnya pembunuhan, tapi kalau pencemaran nama fitnahnya masuk perkara berat atau perkara ringan atau perkara sedang, saya juga nggak tahu. Biasanya gimana Pak? Biasanya kan pertimbangan tadi ada dikelompokkan nih. Jadi sekarang dengan adanya laporan Pak Jokowi ini pencemaran nama fitnah itu saya perkara ringan. Sebenarnya ya laporan. Tapi karena yang bisa menjadi perkara berat nih. Karena yang pelapornya mantan presiden. Ya, harusnya ukurannya parameternya bukan di situ harusnya. Apa harus yang jelas? Kasusnya tidak pidananya apa itu. Harapannya lah Pak. Harapannya kasus ini kan kita mau menyongsong sidang perdana dakwaan. Ya. Kemudian mungkin 2-3 minggu berikutnya Pak Jokowi akan hadir sebagai saksi menjelaskan. Pak Ugro sebagai yang berada di kubunya Mas Roy dan Dr. Tifa, harapannya gimana Pak kasus? Iya, ini kan pasti menyedot perhatian masyarakat banyak. Ya. Ya kan. Ya kita berharap jangan sampai masyarakat berbondong-bondong untuk melihat seperti pertandingan tinju atau pertandingan live musik seperti itu ya dari luar negeri. Mungkin saya rasa kalau itu bisa disiarkan live ya,
Masyarakat akan lebih senang nonton seperti nobar gitu loh. Nobar ini sidang mungkin, iya, ijazah palsu. kalau pendapat saya ini diterima Ya, mungkin lebih bagus seperti itu sehingga bisa nonton di mana-mana. Ya, Ya, jadi mengurangi semua di situ sehingga orang datang ada ke kemacetan dan sebagainya. Aparat juga capek menghadapi itu, mungkin muncul keributan seperti itu. Ya, biar yang di sidang pengadilan nanti nggak terlalu banyak, lancar, tapi di seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa mengikuti tentang sidang Jadi ini seperti Pak itu. Guru minta ini live Pak ya. Iya, live aja seperti sepak bola dunia seperti itu Sepak bagus. bola dunia.